Halo, perkenalkan, nama saya Meta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 Perekonomian Indonesia, dosen pengampu oleh Ibu Rike Pernamasari. Di sini kita akan masuk dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, otonomi didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, merupakan penggabungan dua kata yaitu autos yang berarti sendiri, serta nomos yang berarti aturan. Tahun 2004, otonomi daerah atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep dan tujuan otonomi daerah: meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini dapat diartikan istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Konsep dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap UMKM yaitu tertuang kepada Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 3 dan pasal 5. Tujuannya itu pasal 5 pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama ada mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua ada menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah, yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, korupsi di daerah, serta adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Solusi yang dapat dilakukan memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanamkan nasionalisme terhadap kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktur di Indonesia, yaitu tax amnesty. Contohnya, kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Kedua, subsidi BBM dan gas. Ketiga, penetapan harga eceran tertinggi. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yaitu arah pembangunan nasional yang baik apabila dikaitkan dengan globalisasi, yaitu adanya pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, perekonomian, politik, dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. Hambatan dan tantangan persaingan global. Yang pertama, risiko ketenagakerjaan.
dapat dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia. Yang kedua, exploitation risk, tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara lainnya. Yang ketiga, kompetisi risk, banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaingan dengan produk-produk luar negeri. Sekian dari presentasi saya untuk memenuhi TB2. Terima kasih.